Pergi ke taman memetik delima, tak lupa singgah membeli kurma. Ramadan datang penuh makna, media sosial jadikan ladang pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila awwalin kana qablahu wal akhiri bila akhirin yakunu ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati para dewan juri, yang terhormat dan yang saya hormati para panitia pada acara kali ini, serta para peserta pidato yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun pertanyaannya, sudahkah Ramadan kita benar-benar produktif? Di zaman sekarang, tantangan besar kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga diri dari kelalaian, salah satunya melalui media sosial. Tidak bisa kita pungkiri, hampir setiap hari tantangan kita menggenggam gawai, membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, atau platform lainnya. Waktu berjam-jam bisa habis hanya untuk scroll tanpa arah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sekalian, media sosial sejatinya bukan musuh, tetapi alat yang bisa menjadi sebab dosa, namun juga bisa menjadi ladang pahala. Tergantung bagaimana kita menggunakannya, terlebih di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sekecil apapun kebaikan, termasuk yang kita lakukan di dunia digital, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara menjadikan media sosial sebagai ladang pahala di bulan Ramadan? Pertama, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, nasihat singkat, atau mengingatkan waktu sholat dan puasa. Jangan remehkan satu postingan atau satu status, bisa jadi itu menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, satu konten kebaikan yang kita unggah, dilihat dan diamalkan oleh banyak orang, pahalanya terus mengalir bahkan saat kita sudah tiada. Kedua, jaga lisan dan tulisan. Di media sosial, karena di era digital, jari kita adalah lisan kita. Komentar caption dan pesan yang kita tulis akan diminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat mengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Maka di bulan Ramadan mari kita jauhi gibah, fitnah, hoak,
dan berdebatan yang tidak bermanfaat. Gantilah dengan kata-kata yang menyejukkan dan penuh hati. Ketiga, niatkan aktivitas digital sebagai ibadah. Niat adalah kunci ketika kita membuka media sosial dengan niat berdakwah dan bersilaturahmi. Atau menyemangati orang lain dalam kebaikan. Maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu terbaik untuk evaluasi diri. Jangan sampai Ramadan kita habis hanya untuk konten yang melainkan sementara Al-Quran jarang disentuh, doa jarang dipanjatkan, dan waktu terbuang sia-sia. Mari kita jadikan media sosial sebagai saranan pendekatan diri kepada Allah, bukan menjauhkan, jadikan jari-jari kita sebagai saksi kebaikan, bukan saksi kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang produktif di bulan Ramadan. Mampu memanfaatkan teknologi sebagai jalan pahala dan mengakhiri Ramadan dengan ampunan serta keberkahan. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa. Semoga setiap langkah, ucapan, dan postingan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.